Siap, gerak. Berdua berat. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semester kedua ini membuka materi kita analisis gempa. Sebelum kita mulai materi, Bapak ingin langsung juga pertama Aprilia Saragi, Dian Aftero, Muhammad Sadam, Rifki, Rama, Intan, Anjila, Zahri Wada, Randi, Zakia. Nah, sebelumnya kan kita sudah masuk materi tentang ketenagakerjaan. Dimana ketenagakerjaan itu kan sudah termasuk tempat ketenagakerja itu kan sudah terbagi dari berapa sampai berapa? 15 4 tahun. Nah, setelah itu kan kalau namanya kita kerja kan itu yang namanya upah kan. Nah, di sini kita masuk ke sistem upah. Nah, menurut peraturan perundang-undangan dari nomor 63 nomor 36 tahun 2021, upah itu adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk upah sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja. Itu yang ditetapkan dan dibayarkan sebagai suatu perjanjian kerja, kesepakatan kerja, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah akan dilakukan. Nah, selanjutnya ada beberapa kebijakan pengupahan dan berdasarkan peraturannya, yaitu ada upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Nah, habis itu kita masuk ke permintaan dan penawaran kerja. Sebelumnya mungkin bagaimana halaman 151 dari sistem upah. Boleh dibacakan aja penawaran kerja. Satu, permintaan dan penawaran kerja. Secara umum, kita telah mendapati analisis dengan buku penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika penawaran lebih besar daripada permintaannya, tingkat upah cenderung turun. Begitu pula sebaliknya. Ceterius Paribus dalam hal ini bahwa pencari kerja adalah orang yang sedang menawarkan jasa untuk bekerja, sedangkan pemberi kerja adalah pihak yang meminta jasa dari pencari kerja. Nah, tadi kan dijelaskan tidak. Jadi apabila penawaran kerja itu besar, sementara permintaan atas jasa itu jauh lebih rendah, maka itu tingkat upah ini menjadi turun. Nah, akibatnya para pencari kerja itu rela menerima upah kecil, asalkan mereka dapat kerja sebelumnya. Jadi kayak misalnya tuh apa ya, kayak kerja yang besar. Misalnya pabrik lah, nih ada satu pabrik buka lapangan kerja untuk 1.000 orang, dan yang melakukan itu ada 1.500 orang. Otomatis kan
Jadi otomatis dia dapat gaji itu dari menyelesaikan satu baju itu. Kalau dia belum menyelesaikan berarti itu tidak berhasil. Ini golongan. Golongan beda lagi. Ya. Nah, ini maksud saya. Berarti dia harus selesai satu. Ya, misalnya kan kita kerja nih, Kayak 4 tahun. 4 waktu, misalnya satu hari harus habis sehari. Nah, kalau nggak habis sehari, otomatis kalau besok tetap dia harus selesaikan pekerjaannya dalam satu hari itu sebelum berapa yang jelas. Yang pembaruannya. Pembaruan itu umumnya didasarkan pada volume pekerjaan yang disepakati antara pemberi kerja dan penerima kerja di awal perjanjian. Upaya yang dibayarkan kepada keseluruhan dari awal pekerjaan sampai dengan selesai sehingga kemungkinan tidak ada tambahan upah di luar kesepakatan. Contohnya itu upah pekerjaan proyek. Nah, kalau upah golongan ini kan nggak terjadi di proyek-proyek itu, kayak bangunan, kan, pembuatan jalan. Nah, upah golongan ini sebenarnya kalau di dunia pembangunan itu merugikan mereka juga. Ada rugian juga sebenarnya, karena udah ditentuin. Ya, misalnya kan jadi kasih di modalnya 1 M lah untuk bangun jalan 100 meter. Nah, kemudian ini beli. Supaya tinggal begitu udah tinggal 50 juta, sedangkan anggotanya ada 50 orang. Sekarang kita kasih juta. Kalau tidak selamanya itu pembangunan Kemudian kita masuk kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Nah, penerima kerja dan pemberi tenaga kerja bertemu pada saat wawancara seleksi kerja. Dan wawancara ini, pemberi kerja dan penerima kerja ini lazimnya melakukan tawar-menawar tentang jam kerja di depannya. Di Indonesia, posisi tawar dalam kesepakatan kerja tentang upah dan jam kerja memiliki posisi rendah dikarenakan dibayar penawar tenaga kerja. Nah, kalau di dunia pekerjaan itu memang harus ada yang namanya kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja ini. Untuk itu, misalnya kalau misalnya kita kerja nih, jadi ternyata kalau ini terjadi di ini perusahaan, misalnya kantoran, yaitu bisa bekerja mulai masuk jam 9, pulangnya jam 4 jam 5 dengan gaji sekian. Kalau misalnya nggak cocok sama penerima kerja, jadi saja memberi statement itu ke pemberi kerja, maka bisa dinaikkan sedikit karena dia punya pengalaman kerja ini penampilan bagus. Kalau misalnya dia saran sama dia, kalau menurut pemberi kerja cocok, baru dikasih sesuai. Ya, perlu negosiasi. Maka itu ada yang namanya kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Nah, selanjutnya kita masuk ke pasal 52 ayat 1 tentang undang-undang tenaga kerja. Perjanjian kerja dianggap sah bila memenuhi syarat. Dan kesepakatan kedua belah pihak, percakapan membuat perjanjian, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, tempat pekerjaan tersebut dapat memberi upah. Nah, untuk kesepakatan kedua belah pihak ini tidak ada paksaan, penipuan atau tekanan dari salah satu pihak. Maksud semua keputusan dibuat secara sukarela. Nah, untuk percakapan untuk membuat perjanjian, kerja dan pengusaha harus berusia minimal 18 tahun dan cakap hukum. Dan yang ketiga, ada yang pekerjaan yang diperjanjikan, pekerjaan yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum moral atau kesusilaan. Nah, yang keempat itu pekerjaan tersebut dapat memberi upah, ada dalam berupa uang atau bentuk lain yang disepakati. Nah, ini ada syarat-syarat yang sesuai dengan undang-undang tenaga kerja. Selanjutnya kita masuk yang ke Dewan Pengupahan. Nah, tadi kan ada tuh yang namanya kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Nah, di situ itu ada juga namanya Dewan Pengupahan. Di situ ada tugasnya. Nah, berdasarkan keputusan Presiden nomor 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, Dewan Pengupahan itu adalah suatu
itu yaitu termasuk dalam ada 3 pihak yang apa namanya pemilik perusahaan, itu pemerintah sama pekerja. Nah, itu namanya tripartit. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembagian dewan pengupahan. Yang pertama itu ada DPNAS. Boleh dibacakan dia? Ya. DPNAS. A. DPNAS. DPNAS bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. DPNAS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta dan pihak lainnya jika diperlukan. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang DPNAS. DPNAS itu kan tadi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Nah, ada juga namanya DPPROV. DPPROV ini hampir sama juga sih tugasnya, untuk memberikan saran pertimbangan, tapi dia memberikan saran pertimbangan itu untuk gubernur dalam rangka penetapan di provinsi. Nah, itu makanya DPPROV namanya. DPNAS tadi kan ini pandangan. Nasional. Ya, itu tadi apa ya? Dewan Pengupahan Nasional. DPNAS itu Dewan Pengupahan Nasional. Kalau DPPROV Dewan Pengupahan Provinsi.
minimum kabupaten atau kota. Upah minimum kabupaten atau kota mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah bersangkutan. Syarat yang harus dipenuhi gubernur dan menetapkan upah minimum yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir dari data yang tersedia dan pada periode yang sama lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi. Nah, adapun itu aturan hukum ketenagakerjaan telah mengatur bahwa upah minimum ini ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan upah median, di mana marginnya antara 50% dari upah tertinggi dan 50% dari upah terendah. Nah, untuk konsumsi tertentu, variabel paritas daya beli, penyerapan tenaga kerja, di mana median upah dihitung berdasarkan rata 3 tahun terakhir dari data yang ada. Nah, upah minimum ini juga dapat ditetapkan dengan kesepakatan bersama antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan berdasarkan upah yang tidak boleh kurang dari yang ditetapkan pemerintah. Setiap perjanjian yang menetapkan upah lebih rendah dari yang ditetapkan pemerintah dianggap batal demi hukum. Nah, jadi kalau perusahaan itu nggak boleh menetapkan upah itu di bawah standarnya, itu bisa dianggap batal sama hukum. Mungkin bisa meningkatkan semangat kerja dari. Nah, ada faktor yang mempengaruhi upah minimum. Yang pertama tadi kehidupan layak, produktivitas tenaga kerja, inflasi, isu pertumbuhan ekonomi, kondisi sosial, isu kondisi pasar tenaga kerja. Nah, ini ada studi kasus.
modelnya itu tinggi, sedangkan UMP di Riau 3 juta 470. Jadi kurang adil lah kalau menurut saya. Nggak cocok sama modal kan. Itu aspek kita harus Memang ya, kalau namanya kita lewat dari sini bicara kan namanya kalau kenaikan cuma sedikit nggak sesuai sama. Nah, kita
waktu seperti kita. B. Pekerjaan bersifat administratif dan hasilnya sulit diukur secara kuantitas. Dalam konteks sistem upah menurut buku tersebut, pengaruh utama dalam upah terhadap salah satu tenaga kerja adalah yang mempunyai tenaga kerja ilegal atau informal. Benar dan percaya juga apa? Ya. Sembilan. Penangkalan yang berlaku mengenai sistem upah insentif adalah D. Tidak cocok untuk pekerjaan yang sangat variatif dan kompleks. 10 sadar. Dari sudut keunggulan bersaing perusahaan, terdapat sistem upah yang adil dan sesuai dengan kinerja dapat membantu perusahaan dalam B. Menarik dan